akhirnya kami memutuskan untuk masuk ke ini dan prosesnya cukup cepat. September kita putuskan oke, akhirnya kita pakai buku Desember dan jalan Tuhan bahwa kalau kita tetap lanjutkan dan memang ini kan jangka panjang ya, kita tidak melihat. Karena kita masuk ke bursa ini kita ingin percepatan itu 50%. Jadi kita bisa bayangkan betapa besarnya. Dan industri makan minuman secara agregat itu menyumbang atau kontribusi 30%. PT Niramas Utama Tbk atau Jelly bersiap melaksanakan penawaran umum perdana saham atau IPO dengan melepas sebanyak 350 juta saham baru, setara 25,93% dari modal ditempatkan dan disetor penuh. Dalam prospektus perusahaan, harga penawaran saham dipatok pada kisaran Rp900 hingga Rp1.120 per saham. Melalui aksi korporasi ini, Jelly berpotensi meraih dana segar hingga Rp392 miliar. Sebagian besar dana IPO atau sekitar 51% akan digunakan untuk penyertaan modal kepada anak usaha PT NPS guna mendukung pengembangan bisnis. Selain itu, sekitar 18% dialokasikan untuk belanja modal berupa pembelian dan instalasi mesin produksi, serta peningkatan kapasitas gudang dan percepatan logistik. Sementara itu, lebih dari 10% dana digunakan untuk pembayaran sebagian utang jangka pendek dan sisanya sebagai modal kerja perusahaan. Jelly menargetkan pencatatan saham perdana di Bursa Efek Indonesia pada 7 Juli 2026 dengan PT Sukor Sekuritas bertindak sebagai penjamin pelaksana emisi efek. Di tengah berbagai tantangan yang dihadapi industri makanan dan minuman, mulai dari tekanan daya beli, pelemahan rupiah, hingga ketidakpastian ekonomi global, menariknya masih ada pelaku usaha yang memilih melakukan ekspansi dan melantai di bursa. Lalu bagaimana prospek industri makanan dan minuman saat ini? Dan apakah langkah IPO menjadi strategi yang tepat untuk memperkuat bisnis di tengah berbagai tantangan tersebut? Untuk membahasnya, telah bergabung bersama kami Direktur PT Niramas Utama Tbk atau INAKO, Adi S. Lukman. Pak Adi, selamat pagi. Pagi, Maria. Selamat datang di Studio Nusantara. Okay, ya. Baik Pak Adi, setelah 35 tahun akhirnya INAKO ini memutuskan untuk IPO. Boleh dijelaskan apa yang menjadi latar belakang akhirnya mau IPO juga nih? Oke, baik. Jadi kita sudah 35 tahun ya, tahun lalu di November. Saya flashback sedikit ya. Jadi kita itu memang berawal dari perusahaan kecil sekali ya. Sangat kecil lah. Tapi awalnya kan B2B. Awalnya B2B, hanya 2 customer di Taiwan dan Jepang, tapi kita tidak punya merek pada saat itu, hanya menjual nata de coco mentah ke Taiwan dan Jepang. Nah, akhirnya setelah customernya juga tidak melanjutkan lagi, akhirnya perusahaan kan mengalami gejolak lah ya, seperti biasa. Dan di sanalah terpikir bagaimana kita harus sustain. Kita akhirnya menetapkan kita harus punya merek. Akhirnya kita bikinlah merek INAKO, Indonesia Nata de Coco, di tahun 94. Tahun 94 dan 95 kita mengawali produksi B2C. Menjadi B2C dengan merek INAKO tersebut dan akhirnya sampai sekarang ini ya. Dari Nata de Coco, jelly, puding, RTD, snack dan lain sebagainya. Nah, itulah. Dan selama perjalanan 35 tahun kita mengalami berbagai krisis, krisis 98, krisis 2008, pandemi Covid dan lain sebagainya. Tapi terbukti konsistensi manajemen kami yang kita itu selama ini memang sangat konservatif pertumbuhannya dan organic growth. Kita tidak pernah berpikir bagaimana kita harus percepatan seperti itu. Nah, terakhir setelah kami berjalan 35 tahun tentunya ada ide-ide dari sebagian pemegang saham bagaimana kalau kita mulai ekspansi secara lebih cepat dan sekaligus kita juga ingin punya pedoman sebetulnya value company kita itu berapa sih sehingga kalau ada yang mau exit atau mau apa punya pedoman karena selama ini kita semua pemegang saham komitmen menjaga komitmen kita dengan semua pemegang saham seperti sejak awal seperti itu. Nah inilah awalnya dan akhirnya kami memutuskan untuk masuk ke ini dan prosesnya cukup cepat. September kita putuskan oke, akhirnya kita pakai buku Desember dan puji Tuhan alhamdulillah kita mendapatkan yang pertama ya pakai buku Desember dari OJK. Terima kasih OJK dan IDX ya telah memberikan persetujuan dan efektif untuk kami seperti itu. Nah inilah awalnya. Baik, memang industri makanan minuman ini kan
masih menjadi penopang untuk konsumsi kita di dalam negeri gitu. Tapi kenapa sekarang, Pak? Ya. Apalagi di saat kita tahu rupiah kita tengah Ya, melemah, benar. lalu berbagai isu geopolitik juga tengah terjadi Ya, yang mungkin juga menekan daya beli masyarakat saat Ya. ini. Kenapa pilihannya adalah sekarang? Nah, ini menarik pertanyaannya. Mungkin ini jalan Tuhan ya. Sebetulnya tahun lalu September cukup bagus ya. Kita pada saat kita putuskan cukup bagus dan kita sangat optimis sekali. Tapi kan mendadak di Februari terjadi geopolitik yang kita tidak duga ya. Tapi kita terus terang sudah melakukan persiapan cukup banyak sekali. Meskipun kami perusahaan kecil dan yang akhirnya bergerak menjadi menengah dengan organic growth, tapi kami sebetulnya secara internal sudah menyiapkan berbagai good corporate governance itu dengan baik. Mulai dari digitalisasi tahun 2017 kita lakukan. Sehingga pada saat COVID kita tidak mengalami hal itu. Nah, menariknya kenapa kita lanjutkan ya kita lihat ini semacam investasi dan semacam jalan Tuhan bahwa kalau kita tetap lanjutkan dan memang ini kan jangka panjang ya, kita tidak melihat. Karena kita masuk ke bursa ini kita ingin percepatan ekspansi. Kita bukan ingin bermain nilai harga sahamnya dan sebagainya. Kita ingin membangun fundamental perusahaan yang baik. Dan sejak dulu kita selalu organic growth dan kita ingin dengan percepatan ini kita ingin mendapatkan kategori produk baru untuk percepatan dan kita sudah siapkan berbagai investasi. Akhirnya kita tetap putuskan oke, jalan. Dan meskipun sekarang gejolak dan mudah-mudahan ini sudah mulai positif sebagian ya. Jadi mudah-mudahan kita bisa terus jalan. Dan yang penting bagaimana kita menjaga fundamental perusahaan ini cukup baik. Kita akan jaga itu karena kita sudah janji ke investor untuk hal tersebut ya. Dan mungkin Maria perlu ketahui selama 35 tahun perusahaan itu tidak pernah bagi dividen. Karena kita selalu hasil usahanya diinvestasikan lagi karena ini kita industri ya dengan omset meningkat dan lain sebagainya. Nah, dengan percepatan nanti kita sudah menjanjikan ke investor tahun 2026 hasilnya kita akan bagi dividen untuk tahun depan dibagikan ya untuk hasil 2026 dengan maksimum yang kita masukkan di prospektus maksimum 30% dibagikan untuk investor seperti itu. Penantian yang sangat panjang untuk investor ya Pak, 35 tahun dan kita harapkan bisa berbuah juga di tahun ini. Tapi ini artinya memang investor dan Inako sendiri ini juga cukup percaya dengan industri makanan minuman ini. Sebenarnya Bapak melihat prospeknya sebesar apa sih industri ini di Indonesia? Karena meskipun menjadi penopang utama konsumsi, tidak bisa kita pungkiri bahwa persaingan dari barang-barang impor ini kan juga tinggi sekali. Benar. Kalau kita lihat pasar makanan minuman di Indonesia cukup besar. Kalau data BPS menunjukkan pengeluaran penduduk per kapita untuk makanan minuman itu 50%. Jadi kita bisa bayangkan betapa besarnya. Dan industri makanan minuman secara agregat itu menyumbang atau kontribusi 30%. Ya, kita bisa bayangkan betapa besarnya. Belum lagi pertambahan penduduk yang 1,5% tiap tahun, sekitar 4 sampai 5 juta penduduk baru lahir, tentunya butuh makanan dan minuman. Dan kita yakin PDB per kapita penduduk Indonesia akan terus meningkat, ya. Dan dengan peningkatan itu otomatis penduduk Indonesia atau konsumen Indonesia tidak hanya mencari produk yang sekedar murah. Nah, disinilah kami menyiapkan diri bagaimana produk-produk kami itu nanti akan memenuhi kebutuhan konsumen tersebut, ya. Dan ini yang terus kita jalankan secara konsisten sampai sekarang dengan berbagai krisis kita sudah membuktikan itu. Dan apalagi secara fundamental kita akan gerakkan karena apa? Karena dana sebagian besar dana IPO itu untuk pengembangan usaha, bukan untuk dipakai para pendiri ya. 51% untuk menambah barang modal baru ya. Kemudian 18% lebih untuk perbaikan logistik, automation dan lain sebagainya untuk efisiensi dan produktivitas. Dan hanya 10% kita gunakan untuk mengembalikan pinjaman bank untuk memperbaiki struktur biaya dan cost of money-nya dan sisanya untuk modal kerja tambahan. Jadi ini yang kita janjikan ke investor sebagian besar untuk pengembangan usaha. Itulah kata kuncinya sehingga kita yakin
kita akan bagus seperti itu. Baik, Inako ini kan terkenal dengan makanan jelly nih ya Pak, yang Benar. mungkin menjadi favorit anak-anak Ya, kecil, bahkan mungkin orang dewasa juga ya, gitu. nostalgia Apakah ya. ke depannya ekspansinya ini masih akan setia di Iya, iya. dalam produk jelly Iya, iya. tersebut? Atau mungkin ada rencana untuk ekspansi ke Iya. jenis makanan atau minuman Ya. lain? Di media sosial saya baca banyak sekali orang yang ingin bernostalgia, akhirnya ingin ikut membeli sahamnya, ya, meskipun ada yang sedikit, ada yang banyak, silahkan aja, bebas. Dulu ingat tahun 96, 97, Papa juga doyan ya, jelly loncat seperti itu ya. Dan kita akan membuat backbone baru. Kalau dulu backbone-nya jelly, sekarang dengan investasi yang baru nanti, kita akan membuat backbone produk kategori yang baru, dan lebih fungsional, lebih variatif, sehingga inilah yang kita harapkan menjadi second backbone bagi Niramas Utama, seperti itu. Dan Baik. mudah-mudahan ini akan terus menunjang percepatan itu. Boleh di-spill Pak produknya apa, tapi jangan dijawab dulu, kita akan bahas usai Oke, jeda. baik. Tetaplah bersama kami akan kembali sesaat lagi.